Hai friends, apa kabar kamu semua? Hari ini tanggal 10 Agustus 2016 dan ya, aku tahu ini telat banget sih. Harusnya hari Senin tanggal 18 Juli ngomongnya. Tapi ya, bodoh amat. Aku senang banget akhirnya kembali ke sekolah lagi setelah liburan yang bisa dibilang ya lumayan lama karena liburan kenaikan kelas dan libur lebaran berbenturan akhirnya terjadi liburan plus plus. Bukan budget plus plus ya. Kalau itu mah jadi di pasar Gilingan Solo malam hari. Ada itu. Anyway, banyak banget yang pengen aku ceritain pada kesempatan kali ini. Karena belakangan ini aku merasa ada banyak perubahan di balik layar yang pengen aku sharing ke teman-teman, tapi aku belum sempat dan aku agak bingung gimana cara memilah-milah ceritanya. Jadi, di video kali ini, yang kodaru adalah video ke-65, aku mencoba merangkum semuanya. Semoga muat dengan durasi yang pendek. Pertama, yang mungkin teman-teman sudah penasaran dari tadi karena penampakannya sudah ada sejak awal video. Ya, kacamataku baru. Jadi ceritanya, kacamataku yang lama, gagang kanan dan kirinya patah seperti ini. Walaupun bukan kali pertamanya kedua gagang itu patah, tapi entah kenapa patah yang kali ini tidak bisa lagi diperbaiki atau dilem. Seperti patah hati terhebat. Oh. By the way, aku pakai lem bening yang bentuk botolnya mirip dengan botol tetes mata, tapi aku tidak tahu merek pastinya karena hurufnya kanji semua. Saat itu malam hari, dan aku benar-benar frustasi karena tanpa kacamata itu penglihatanku sudah tidak normal lagi. Itu akan menyusahkan aktivitasku. Akhirnya aku punya ide untuk menempelkan selembar karet. Yang bisa kalian temui karet itu pada celana dalam cowok. Tapi bukan berarti aku membedah celana dalamku dan mengambil karetnya. Aku mengambil karetnya dari plastik berisi perlengkapan jahit bundaku. Seperti ini. Tapi wujud yang terlalu kreatif ini tidak akan mudah diterima oleh masyarakat sekitarku dalam arti pemandangan yang aneh. Walau sebenarnya aku sih bodoh amat karena kacamata fit karet sempak ini sempat bertengger di kepalaku selama kurang lebih 7 hari dimanapun dan kapanpun aku memakainya. Meskipun aku sudah bodoh amat dan tetap memakainya, aku merasakan ada kejanggalan lainnya, yakni sebuah gang sempit antara daun telinga dan permukaan kepala, aka di sini menjadi lecet bekas karet kencang yang masih baru. Sudah aku bilang, ini bukan karet bekas sempak, karena kalau bekas sempak seharusnya udah nggak kencang. Dan pada akhirnya aku membeli kacamata baru ini. Cerita tentang kacamata baruku ini akhirnya tamat, tapi ini hanya ringkasan. Masih banyak banget detail-detail yang bisa aku ceritakan ke teman-teman. Dan jika kamu penasaran, komen di bawah dengan hashtag lebih dalam tentang kacamata baru. Kedua, tripodku rusak. Iya, tahu. Nggak ada yang nanya. Tripodku rusak, bisa dibilang hancur, tapi awal kerusakannya tidak separah ini. Jadi, lebaran kemarin, aku dan keluarga kecilku pergi liburan ke Pantai Sadranan. Sehari semalam kami di sana menginap di sebuah villa. Ketika sudah mendekati waktunya untuk kami persiapan pulang, aku masih sempat-sempatnya ke pantai mengambil shot-shot yang bagus untuk melengkapi vlog yang aku buat selama di sana. Lalu saat aku ingin membuka tripodnya, sesuatu seperti engsel pada tripod jatuh ke tanah. Kemudian aku pungut dan amati. Bentuknya sudah tidak seperti dua engsel lainnya, sedikit cacat. Aku menduga ini akibat tripodnya aku bodoh amatkan ketika aku bawa di dekat ombak yang sangat menggodaku untuk bermain air lagi. Bermain air? Enggak. Jangan percaya sama omangku barusan. Kalian tidak akan pernah bermain dengan ombak di Pantai Sadranan. Justru kalian yang akan dipermainkan oleh ombak. Sekalipun ada kesempatan bermain dengan ombak, itu artinya kalian bersedia dipermainkan dengan karang. Tapi jika masih ada kesempatan bermain dengan ombak, kok jadi bahas ombak? Intinya tripodku rusak, udah gitu aja ya. Tapi kalau teman-teman penasaran dengan detail cerita tripodnya, komen di bawah dengan hashtag lebih dalam tentang tripod. By the way, sekarang aku lagi syuting pakai kamera HP dan tripod. Ketiga, aku seneng banget akhirnya buku yang sedang aku pegang ini menetas juga di toko buku kesayanganku. Ini adalah buku yang berjudul The Magic of Adobe Photoshop karya Henry Hendratman. Ada 66 tutorial yang disajikan dan meskipun sampai detik ini aku belum membuka segelnya. Aku memperkirakan kalau 66 tutorial dalam buku yang cukup tebal ini sudah mewakili hampir semua tools yang ada pada Photoshop. Aku mengatakan hal ini karena aku melihat penggalan akhir dari deskripsi buku ini adalah jangan heran jika orang lain terkagum-kagum dengan karya Anda. It's magic. Terlepas dari itu, aku akui, kemampuanku dalam Photoshop sangat amatir sekali. Aku hanya menggunakan Photoshop untuk membuat thumbnail video, mengedit screenshot, menambahkan watermark pada foto yang ingin aku post, dan membuat meme dengan hanya menambahkan tulisan pada gambar. Dan pernah juga single lagi rilis, aku memperhatikan posternya.
bayangan seorang gadis dalam kacamata yang dipakai Raditya Dika. Aku pikir itu keren dan aku terinspirasi untuk membuat versiku. Aku edit fotoku dan aku masukkan ke dalam kacamataku foto seorang gadis yang aku sukai di sekolah. Kemudian aku jadikan foto itu foto sampul Facebook. Lalu aku dibully via online. Sudah cukup ya flashbacknya? Sudah cukup. Kembali ke sangat-sangat amatir. Ya, aku sangat amatir sekali dalam menggunakan Photoshop. Tapi terus terang saja, aku membeli buku seharga Rp190.000 ini karena dua alasan. Pertama, karena aku penggemarnya Kang Hendy, penulis buku ini, sejak aku membaca The Magic of Adobe Premiere Pro. Kedua, karena perilisan edisi revisi kedua dari buku The Magic of Adobe Photoshop ini berdekatan dengan anniversary channel YouTube kesayanganku ini. Jadi aku membelinya karena telah menganggap buku ini sebagai kado ultah dari Kang Hendy, walaupun rilisnya akhirnya telat. Wah, aku rasa sudah tidak ada lagi yang bisa diceritakan tentang buku ini. Tapi mungkin ada pertanyaan, kenapa segala masih belum dibuka juga? Jawabannya adalah, mari kita lanjut ke cerita berikutnya. Keempat, adalah cerita yang cukup unik karena yang akan aku ceritakan di sini adalah sesuatu yang terjadi ketika aku sedang menulis skrip video yang sedang kalian saksikan ini, yang sedang kalian dengarkan detik ini juga, yang sedang kalian, ya, seluruh ucapanku di video ini adalah skrip. Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan masih ada ketidaksamaan antara ucapan dan naskah yang telah ditulis. Oke, aku harus fokus. Jadi sebenarnya, aku udah menyiapkan buku The Magic of Adobe Photoshop ini dalam keadaan utuh dengan arti segel belum dibuka karena aku ada rencana untuk membuat video unboxing. Tapi ketika aku belum selesai menulis skrip ini, seperti yang sudah kalian lihat dari tadi, bahwa buku yang sedang kita bicarakan dari tadi sudah lepas segelnya. Sudah tidak berjaga, sudah tidak perawan atau sejenisnya. Beberapa hari yang lalu bapakku pulang ke rumah. By the way, beliau kerja di Jakarta dan pulang ke Solo kurang lebih hanya sekali dalam sebulan. Ketika sampai di rumah, saat itu pagi di mana aku dan adik-adikku bersiap untuk berangkat sekolah. Kegiatan belajar mengajar berlalu, lalu pulang kalau nggak salah. Dan mendapati buku The Magic of the Photoshopku dalam keadaan segelnya sudah robek, sudah tidak ada, sudah dibuka oleh bapakku. Aku sempat ngambek ringan kepada bapakku karena dia melakukan sesuatu tidak bertanya dulu. Tapi ya mau gimana lagi, ini sudah terjadi. Jadi aku umumkan secara resmi, video unboxing tidak akan ada. Tapi mungkin video review bisa dipertimbangkan. Kelima, aku benar-benar gak nyangka pada awalnya kalau THR lebaran tahun ini habis hanya untuk membeli buku The Magic of the Photoshop dikecualikan ya. Soalnya itu khusus belinya pakai duit ortu. Karena bapak menganjurkan setiap bulannya paling nggak beli satu buku. Tapi kalau mau lebih ya pakai uang sendiri. Bapakku pernah bilang, kalau mau menguasai dunia, banyak-banyaklah membaca buku. Quote Insinyur Supriyanto 2016. Kembali ke THR ku ya. Jadi THR ku lebaran tahun ini habis hanya untuk beli buku. Ya nggak semuanya ke buku sih. Ada yang buat nonton juga, ada yang buat jajan-jajan dikit juga. Tapi kuota terbesar larinya ke buku. Kemarin itu pas lagi liburan plus di Gramedia kan ada semacam bazar gitu kan. Tema eventnya kalau nggak salah back to school karena lagi suasana libur sekolah. Dan kalau nggak salah juga event digantinya logo Gramedia. Entahlah, ini hanya opiniku aja karena aku tidak melihat penampakan logo Gramedia yang lama di event itu. Saat itu aku ke Gramedia bersama keluargaku. Aku berniat membeli The Magic of Adobe Photoshop karya Hendy Handratman. Ketika sampai, mataku tertuju pada tenda yang berdiri di halaman parkir mobil Gramedia. Itu adalah bazar yang aku bicarakan tadi. Dan aku tahu betul, buku-buku dengan harga banting yang dipajang di bazar adalah buku-buku dari toko Gramedia itu sendiri yang bisa dibilang agak lambat lakunya. Tapi bukan berarti itu buku-buku jelek loh ya. Jadi aku hanya melintas karena aku tahu pola eventnya. Jadi aku hanya melintas dan langsung menuju ke dalam gedung untuk mengambil The Magic of Adobe Photoshop yang baru saja rilis dan tidak mungkin ada di bazar. Setelah mendapat apa yang aku cari, adik-adikku sepertinya belum selesai dengan urusan mereka. Aku pun mengisi waktuku dengan melihat-lihat di bazar dan wow, banyak sekali buku-buku keren dan aku ingin membacanya, aku ingin memilikinya. Oh my god. Yang lebih menggiurkan lagi, ini di bazar. Ingat, harganya murah-murah. Aku akan tunjukkan pada kalian buku apa saja yang aku beli dari bazar. Handul set. Jika ingin mendengar lebih banyak tentang cerita yang kelima ini, jangan lupa komen dengan hashtag lebih dalam tentang cerita terakhir. Baiklah, sekian untuk video kali ini, video ke-65 ini.
Terus terang masih sangat amat banyak sekali banget yang pengen aku ceritain pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum syuting aku sempat membaca skrip ini, membaca naskah ini sambil merekam suaranya saja. Dan aku pikir cukup sampai sini dulu saja. Jika kamu suka video ini klik like, dan jika kamu nggak suka video ini klik dislike. Berkomentarlah untuk mengungkapkan unek-unekmu setelah nonton videoku, atau apapun yang ingin kamu sampaikan. Gak perlu capek-capek komen pertama, kedua, ketiga, kelima, karena di sini hanya tersedia tombol subscribe yang menunggu untuk kalian klik. Love you, later, good luck with your life, Gmax, bye!